Assalamualaikum pemirsa, semakin dekatnya kita dengan Hari Raya Idul Fitri, kami kabarkan informasi seputar pembayaran zakat. Dan inilah kilas Nusantara Sore. Potensi penerimaan zakat tahun ini diproyeksikan menyentuh angka 327,8 triliun rupiah. Demi mencapainya, Wapres Ma'ruf Amin mendorong penyaluran zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Terkhusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, potensi zakat diklaim mencapai 2,8 triliun dan target tahun ini sebesar 32,5 miliar rupiah. Untuk itu, Wakil Gubernur NTB meminta Basnas NTB memanfaatkan teknologi sebagai upaya untuk mencapai target tersebut. Dan pemirsa, masih dalam suasana bulan suci juga sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Pandeglang menggelar kegiatan bagi-bagi takjil kepada pengguna jalan yang melintas di depan kantor pengadilan negeri setempat. Selain itu, puluhan anak juga diajak berbuka puasa bersama. Kita simak bersama tayangan selengkapnya. Menyalurkan zakat melalui Badan Amil. Pemerintah mendorong agar penyaluran zakat infak dan sedekah atau ZIS dapat dilakukan melalui organisasi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Mengingat selama ini sebagian besar penyalurannya dilakukan tidak tepat sasaran. Wakil Presiden Ma'ruf Amin 20 April dalam sambutannya pada acara kampanye optimalisasi pengumpulan ZIS mengatakan, penyaluran yang tidak tepat tersebut membuat realisasi ZIS yang terkumpul melalui Basnas masih jauh dari potensi penerimaan yang diproyeksikan dapat mencapai 327,8 triliun rupiah per tahun. Wapres menyebut pada tahun 2021, jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari 70 triliun rupiah. Namun, pengumpulan ZIS melalui Basnas hanya berada di angka 11,5 triliun rupiah. Perlu upaya ekstra untuk meningkatkan pengumpulan ZIS ini melalui Basnas dengan harapan target sebesar 26 triliun ya, pada tahun 2022 dapat tercapai. Bahkan pengumpulan ZIS melalui Basnas berpotensi lebih tinggi seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi. Lebih lanjut, Wapres menjelaskan untuk mencapai target peningkatan penyaluran ZIS melalui Basnas perlu dilakukan kampanye optimalisasi secara lebih profesional melalui 5 langkah utama, yakni perbaikan tata kelola ZIS yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan sumber daya manusia atau amil zakat yang berintegritas dan mumpuni, peningkatan literasi masyarakat, percepatan digitalisasi, dan yang terakhir, memperluas media kampanye yang menjangkau kaum milenial, pelaku bisnis maupun dunia industri. Tim Kantor Bitantara mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jajaran Forum Komunikasi Perangkat Daerah menyalurkan zakat mal secara serentak melalui Badan Amil Zakat Nasional NTB pada Rabu 20 April. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai upaya stimulus program zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Wagub menyebutkan di masa saat ini teknologi menjadi elemen penting yang memudahkan dan sekaligus meyakinkan masyarakat untuk mau menyalurkan zakat. Dalam kesempatan ini, Ketua Basnas NTB memaparkan target zakat tahun 2022 mencapai 32,5 miliar rupiah. Pihaknya optimistis dapat mencapai target. Karena masa sekarang jarang sekali orang mau repot-repot untuk datang menyerahkan uang ke satu tempat. Mereka sudah terbiasa untuk pembayaran langsung dengan HP-nya ya, begitu gampangnya dengan HP langsung bisa membayar zakat. Nah, untuk 2021 alhamdulillah kita mengalami surplus dari target yang kita canangkan. Dan target kita sebenarnya 30 tapi alhamdulillah mencapai 31,3 dan mudah-mudahan
tahun ini tahun 2022 mengalami surplus juga gitu ya ke depannya insya Allah. Targetnya berapa? Kami melihat fenomena-nya insya Allah kayaknya bisa kita capai dari target yang kita upayakan yang 32,5 miliar insya Allah. Diharapkan dengan inovasi berbasis teknologi yang nantinya dikembangkan Basnas untuk menarik zakat, membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Di samping upaya sosialisasi dan edukasi yang terus dilakukan. Basnas juga diminta untuk memperkuat program kerja yang menyasar sekolah-sekolah guna menumbuhkan semangat berzakat sejak dini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Menjelang waktu berbuka puasa pada Rabu petang 20 April, para pengguna jalan yang melintas di depan kantor Pengadilan Negeri Pandeglang mendapatkan rejeki memperoleh takjil untuk berbuka puasa. Pembagian takjil ini dilakukan oleh pegawai dan keluarga besar Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat serta sedekah di bulan suci Ramadan. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Titis Triwulandari mengatakan berbagi takjil kepada masyarakat dibarengi dengan kegiatan menyantuni anak yatim merupakan wujud kebersamaan dan berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ini sebagai wujud bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang peduli dan memberikan perhatian kepada masyarakat di sekitar lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang. Dibagikan tadi sekitar 50, jadi kita bagikan juga untuk anak panti asuhan dan juga ada untuk rekan-rekan media dan juga untuk masyarakat. Kurang lebih sekitar 50 lebih gitu. Titis Triwulandari menambahkan kesempatan ini menjadi momentum bagi keluarga besar Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memahami arti melayani masyarakat. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan amal dan ibadah, serta menambah perhatian kepada kaum yang membutuhkan. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah kabar-kabar yang kami hadirkan untuk sore hari ini. Akses terus kabar lainnya di situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan kanal Antara TV di saluran UCTV. Kami kembali malam nanti dengan Kilas Nusantara edisi khusus Hari Kartini pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kini selamat menjelang waktu berbuka puasa. Terima kasih dan wassalamualaikum.